ada kata ya wailana terdiri dari huruf ya itu yang dimaknai duhai, dimaknai duhai, yang digunakan untuk memanggil ya itu, dan kata wail ya wailana, kata wail. Nah, kata wail ini seringkali dipahami dalam arti kecelakaan. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah gitu kan. Ya, jadi wail itu seringkali dipahami dalam arti kecelakaan, serta huruf na wailana na yang berarti kami. Nah, kata ini diucapkan untuk menggambarkan, jadi untuk menggambarkan perasaan saat terjadinya sesuatu yang hebat. Waktu kebangkitan itu baik menggembirakan maupun menyedihkan. Di sini si pengucap bagaikan berkata, si pengucap seperti apa ya, seolah-olah berkata, wahai kecelakaan yang berkaitan dengan diriku, hadirlah menyaksikan keadaanku, atau hadirlah dengan segera agar aku mati tidak mengalami terlalu lama siksaan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini pada Quran surat Hud pada ayat 72 ucapan serupa, yaitu ya wailata diucapkan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melukiskan keanehan atas berita gembira yang diterimanya menyangkut kelahiran anak, padahal beliau, yakni istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim sendiri telah keadaan sudah tua renta. Nah, ini ucapan istri beliau ketika dikabarkan, ya, malaikat mengabarkan tentang akan lahirnya seorang anak, Ishak namanya, yang kemudian jadi nabi. Ucapan beliau, istri beliau, qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ni shaykha inna hadha la shay'un ajib. Dan istrinya, yakni istri Nabi Ibrahim, berkata, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku itu sudah sangat tua. Itu ucapan, ya, enggak kata ya itu ya wailatana, kata ya itu ya itu. Inna hadza la syai'un ajib, sungguh ini ada sesuatu yang sangat ajib, menakjubkan. Orang yang sudah tua renta akan punya anak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kata ya wailana yang tadi terdiri dari kata apa, huruf ya dan wail serta na, yang menggambarkan bisa ucapan panggilan, bisa menjadi kalimat tandih, ya. Kemudian kata mimar qodina, ya wailana mimar qodina. Nah, kata marqodina, tempat pembaringan kami. Jadi marqodina itu maknanya artinya tempat pembaringan kami. Nah, ini dalam mushaf kita ini setelah kalimat mimar qodina itu ada saktah.
ada wakaf sakta. Jadi ketika membaca ayat ini, ayat 52, pada kalimat setelah mimar qadina itu ada sakta, maka bacalah dengan bacaan sakta, berhenti sejenak, segera satu alif tanpa bernafas. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma, dan seterusnya. Nah itu jangan sampai berhenti bernafas, apalagi disambung. Nah wakaf saktah ini dalam Al-Quran cuma ada di 4 tempat. Ya, pertama di surat Al-Kahfi, ya, pada ujung ayat pertama, jangan nafas di situ. Kemudian pada surat ini Yasin 52, kemudian pada surat Al-Qiyamah, kemudian yang terakhir di juz amma Al-Mutaffifin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kata marqadina, tempat pembaringan kami, ia berasal dari kata ar-ruqad. Ar-ruqad, marqadina berasal dari kata ar-ruqad, yakni tidur yang nyenyak tetapi hanya sedikit. Tidur nyenyak, kayak niup tapi nyenyak, cuma sebentar. Ya itu penggambaran seolah-olah selama 40 tahun, ya, dari tiupan pertama menuju kedua, tidur yang enak, tidur yang nyenyak, kok tahu-tahu dibangun gitu, padahal 40 tahun. Nah ini penggambaran marqadina, ya, yang asalnya dari kata ar-ruqud, yakni tidur yang nyenyak tetapi hanya sedikit. Begitu makna kebahasaannya menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini menurut pakar bahasa yang namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, sementara orang menjadikan kata tersebut sebagai dalih, nah ini, ya, sebagai dalil untuk menolak adanya kehidupan di alam barzah. Ini ada yang menjadikan ini dalih, ini yang menjadikan dalih bahwa tidak ada alam barzah, tidak ada alam kubur, termasuk sisa dan kenikmatan tidak ada. Ini ada yang bernama seperti ini, dasarnya dari ini, ambil dari ini. Nah, siapa yang berada dalam kubur tidak akan merasakan apapun, karena ketika itu mereka tidur nyenyak, dan ketika dibangkitkan mereka kaget sambil bertanya seperti tadi bacaan dia tadi, siapa yang membangunkan dalam tempat apa tidurku gitu. Begitu, ya, lebih kurang dari dalih mereka. Hasil musim barakallahu. Nah, pendapat ini perlu dicatat, pendapat ini tadi tidak tepat, tidaklah tepat. Di kubur atau di tempat di alam barzah sebelum peniupan sangkakala kedua ada siksa yang cukup pedih. Ada cukup siksa yang cukup pedih, tetapi setelah kebangkitan ke alam akhirat mereka sadar bahwa siksaan di neraka jauh lebih pedih, sehingga siksa yang di alam barzah atau alam kubur jika dibandingkan dengan siksaan di neraka, sehingga siksa yang di alam dibagikan perbandingannya bagaikan menurut At-Tabatabai, ini saya ulang,
Setelah kebangkitan ke alam akhirat, mereka sadar bahwa siksaan di neraka jauh lebih pedih, sehingga siksa yang di alam barzah atau kubur jika dibanding dengannya adalah bagaikan tempat tidur belaka. Demikian tulis pakar tafsir Al-Biqai. Sedangkan Tabatabai, ini Tabatabai ini ulama besar ya, ulama besar dan pakar tafsir tadi ya, tapi ini Tabatabai ini fahamnya faham Syiah, menulis bahwa ucapan kaum musyrikin itu terdapat atau berdasar keyakinan mereka dalam kehidupan duniawi yang mengingkari adanya kebangkitan. Pengingkaran itu telah meresap ke dalam jiwa mereka, sehingga pada saat mereka bangkit dari kubur menuju padang mahsyar, mereka didadak oleh satu alam yang demikian menakutkan, dan karena itu mereka seperti bunyi ayat tadi pada ayat 52. Pertama kali menyatakan kebinasaan mereka. Yang pertama kali ucapan mereka itu kebinasaan mereka, yaitu ucapan ya wailana, ya wailana, sebagaimana halnya yang sering mereka lakukan di dunia. Kemudian mempertanyakan ya wailana memba'atsana, berada mempertanyakan siapa yang membangkitkan mereka dari tempat pembaringan mereka atau tempat kubur, sebagaimana keyakinan mereka di dunia menyangkut kubur. Mereka tidak percaya. Demikian lebih kurang pendapat dari Tabatabai.